Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kesalahan fatal ya para nasabah galbay, termasuk kita-kita yang sedang galbay ketika menghadapi DC lapangan. Ya, sekaligus nanti saya akan membahas tentang cara kerja penagihan yang sebenarnya. Oke, kesalahan yang sering dilakukan itu adalah melakukan negosiasi dengan dengan DC lapangan. Ini sungguh tidak bagus ya, teman-teman. Kenapa seperti itu? Nanti akan kita bahas. Nah, di sini ada studi kasus nyata di mana ada salah satu nasabah yang dia itu bilang nanti akan saya bayar ketika jatuh tempo. Jadi sekarang jangan nagih dulu. Nah, ketika kita bilang seperti itu kepada DC itu bukannya tenang, bukannya mereka nurut sama kita, tapi mereka malah kepancing ya teman-teman. Mereka malah nanti akan terus meneror dan sebagainya. Lalu baiknya gimana? Baiknya kita tinggal bilang saja kepada mereka, iya, nanti saya bayar. Udah gitu aja. Kalau sampai mereka terus-terusan ngechat kita, kita blok saja nomornya, teman-teman. Karena itu sudah sampai ke ranah mengganggu, di mana mereka itu tidak memiliki hak untuk mengganggu kita. Penagihan mereka itu harus bersifat kooperatif, ya, sopan, tidak sampai mengintimidasi, mengganggu, atau mengancam. Ya, di sini yang perlu kalian ketahui, teman-teman, DC lapangan itu tugasnya atau kerjaannya itu memang mereka itu yang menagih hutang gitu, guys. Jadi kita tanggepinnya itu santai saja gitu loh. Kayak kita setiap hari bekerja, mereka juga bekerja ya, guys ya. Kalau kita itu kerjanya ya mungkin di pabrik, di kantor, di sawah dan sebagainya, mereka kerjanya itu memang nagih hutang. Jadi ya kita anggap santai saja, kita anggap teman-teman ya udahlah itu teman kita yang sedang bekerja. Jadi kita tidak perlu panik atau tidak perlu takut dalam menghadapi mereka. Oke? Nah, di sini saya ingin menuturkan kenapa ketika negosiasi dengan DC lapangan itu sering membuat kita gagal. Karena sebenarnya mereka itu bukan decision maker. Maksudnya gimana? Yang bisa memutuskan nanti misalnya kita mendapatkan keringanan atau mungkin kita mendapatkan penundaan waktu misalnya. Itu bukan DC, guys. Mereka itu bukan decision maker. Yang bisa memutuskan atau memberikan keringanan itu adalah pihak di atas, pihak pinjolnya, mungkin bagian manajernya atau mungkin bagian koordinator klien dan sebagainya, guys. Kalau DC lapangan itu nggak ada tugas lain selain mereka itu menagih hutang. Jadi mereka itu tidak bisa memberikan keringanan kepada kita. Maka dari itu ketika kita minta negosiasi kepada mereka, kita nego waktu, nego harga, nego bunga, nego denda dan sebagainya, itu tidak akan mungkin berhasil karena kerjaan mereka itu ya cuma nagih hutang, udah sampai di situ doang. Mereka itu tidak bisa mengambil keputusan apapun karena mereka memang posisi di kantor atau posisi di perusahaan pinjolnya itu memang rendah ya, tidak setinggi orang-orang yang bisa mengambil keputusan atau biasa disebut decision maker-nya, teman-teman. Oke. Sebenarnya cara kerja DC lapangan, mereka itu setiap hari itu nge-chat ratusan nomor ya teman-teman. Jadi ketika mereka nge-chat ratusan nomor, terus kalian itu membalas ya, kalian membalas, kalian nego, kalian malah curhat dan sebagainya, maka nomor kalian itu akan naik-naik sendiri gitu teman-teman. Ketika nomor kalian itu naik, ya kalian yang akan dijadikan sasaran selanjutnya oleh mereka gitu loh. Coba kalau kalian tenang dan tidak membalas, ya kalian akan tenggelam dengan chat-chat orang lain yang sedang panik gitu. Makanya kalian jangan sampai panik, tetap tenang saja. Kalau memang belum ada uangnya, ya sudah jawab saja belum ada gitu teman-teman. Kalian tidak akan dihukum, tidak akan diapa-apakan, ya sudah itu semua sudah aman lah. Ya, sudah aman sentosa lah guys, kalian tidak akan diapa-apakan. Bahkan kalau nanti sampai mereka mengancam atau bahkan melakukan sebar data ya, atau mengintimidasi, mengancam akan dilaporkan polisi dan sebagainya, kalian jangan percaya itu semua karena itu tujuannya hanya untuk mengancam kalian, membuat kalian panik, lalu nanti kalian akan membayar. Tapi memang kalau sudah ada uangnya bayar saja, tentu bayar ya teman-teman. Akan tapi kalau memang belum ada ya sudahlah, jangan sampai hanya karena kalian panik kalian jadi gali lubang tutup lubang, kalian pinjam ke
pinjol lain, pinjam ke pinjol lain, pinjam ke pinjol lain, nanti masalahnya itu tidak kunjung usai, bukannya masalahnya selesai, malah masalahnya itu nanti semakin besar. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Di sini ada data-data yang sudah saya kumpulkan ya. Kalian bisa baca-baca sendiri ya. Nanti kalian pause saja, kalian baca-baca sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalian juga bisa curhat nanti di kolom komentar, akan kita bahas bersama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.